Ya oke guys, kembali lagi bersama gua dan kali ini sudah di konten ngobrol-ngobrol tentang otomotif dan kali ini udah bersama AM lagi setelah kemarin terakhir ya mungkin agak lama juga jedanya kita terakhir ngomongin kaki-kaki dan frame ya. Ya. Kaki-kaki dan frame. Nah, kali ini kita mau bahas lagi soal mitos atau fakta yang beredar luas di masyarakat tentang pastinya tentang otomotif juga. Nah, tapi sebelum kita ngobrol-ngobrol, kita mau minum dulu nih Kopiku 78 nih. Ini biar nggak ngantuk nih. Jadi kita tetap semangat ngobrolnya. Dan ini enak banget buat nyetir ya mas. Iya, buat Kemarin nemenin nyetir. sempat nyetir jarak jauh dan bekal ini tuh emang beneran gak ngantuk sih. Beneran kopinya tuh nikmat banget dan bikin kita jadi melek. Nih. Oke, kita akan bahas mungkin secara ya simpel-simpel aja, nggak terlalu rumit karena kan ini juga nggak semua orang tuh paham kalau mungkin dijelasin pakai secara teknisnya. Nah, ini kita mulai dulu nih dari pertanyaan pertama nih. Ini kan di Indonesia tuh banyak banget orang biasanya punya mobil lebih dari satu dan biasanya yang dipakai nggak kadang ada yang lupa dipakai lah. Nah, kalau misalkan mobil nih ya jarang dipakai, cuma dipanasin di garasi doang, nggak dibawa kemana-mana, apakah itu sebenarnya bagus-bagus saja? Nah sebenarnya gini mas, jadi sebenarnya nggak ada masalah mobil itu cuma dipanasin di garasi. Tapi kadang-kadang tuh yang kita suka lupa bahwa sebetulnya komponen berputar atau komponen bergerak di mobil tuh nggak cuma mesin doang. Misalnya ada diferensial, ada gardan, terus ada juga kan komponen-komponen kaki-kaki yang dia pakai pelumasan juga, yang pakai grease itu kan mesti mobil tetap berputar. Nah, kalau misalnya kita manasin cuma di garasi, itu tuh yang bersirkulasi paling cuma oli yang di mesin sama transmisi. Nah, sedangkan yang di belakang tuh diferensial. Terus apa namanya, misalnya kayak komponen kaki-kaki yang bearing-bearing. Nah, itu tuh juga sebenarnya kan harus berputar. Jadi nggak masalah manasin mobil cuma di garasi, tapi tetap kalau bisa sesekali 2 kali dibawa keliling. Ya walaupun cuma keliling komplek misalnya. Dibawa keliling cuma mungkin 5 menit, 10 menit itu udah cukup untuk jaga kondisi mobil itu tetap prima gitu. Ya, jadi kan sebenarnya mungkin juga banyak yang sayang kayak itu mobil kesayangan kayak kilometernya takut buat nambah. Nah, itu jadi sebenarnya nggak apa-apa lah nambah-nambah dikit dan emang mobil ya kegunaannya kan sebenarnya juga buat dipakai gitu loh. Itu balik lagi tergantung kita ngerawatnya kayak gimana. Kalau mau dalam keadaan yang bagus, jangan sampai benar-benar nggak dipakai lah kayak gitu. Nah, ini kan juga ada yang lanjutin soal ini, mobil tuh sebenarnya bagi beberapa orang kan mungkin ada yang nggak suka ngebut. Nah, mobil tuh sebenarnya perlu nggak sih sesekali dibawa ngebut gitu? Nah, sebenarnya tergantung mobil mas. Tergantung mobil dan tergantung karakter mesin. Cuma umumnya kalau mobil-mobil yang ya intinya tuh gini, nggak perlu ngebut, tapi perlu dibawa kenceng. Kenceng tuh tergantung mobilnya. Misalnya Terrano nih, Terrano tuh buat Terrano tuh 120 tuh udah kenceng. Ya kan? Jadi kita nggak perlu lebih dari 120 gitu kan. Tapi misalnya buat misalnya buat mobil sport gitu kan. Nah, mobil sport tuh 120 masih pelan gitu. Tolak ukurnya beda-beda. Tolak ukurnya beda-beda. Tapi intinya mobil sesekali perlu dibawa kenceng. Karena dengan kita bawa kenceng itu tuh kita tuh bikin apa ya? Jadi kan injektor, terus misalnya kalau mobil yang masih karbu gitu kan, itu kalau kita bawa pelan tuh ada kemungkinan dia untuk tersumbat. Karena bensin itu kan dia mengandung komponen atau zat yang difungsikan untuk membersihkan saluran bahan bakarnya sebenarnya. Nah, cuma saluran itu kerjanya akan lebih maksimal kalau misalnya dia flow atau alirannya kenceng. Supaya alirannya itu kenceng ya salah satu cara adalah dengan mobilnya dibawa kenceng. Karena kan buka gasnya jadi lebih lagi daripada bawa pelan. Terus ada alasan lain juga. Jadi dengan kita bawa kenceng, itu tuh kita akan mengurangi kemungkinan terjadinya carbon build up di dalam mesin. Jadi menghindari terjadinya kerak. Kalau dibawa ngebut tuh malah sebenarnya menghindari terjadinya kerak. Asal jangan dipakai sampai limit. Ya, jangan berlebihan lah. Jangan berlebihan. Oke, selanjutnya nih, misalkan mobil Matic ini kan juga sering dengar nih. Kalau lagi macet atau lagi lampu merah, itu sebenarnya di posisi D terus, itu aman nggak sih atau harus ke N atau bahkan ke P? Sebenarnya tergantung. Kalau dalam macet yang kayak lampu merah nunggu sebentar tuh nggak apa-apa D sebenarnya.
Tapi kalau yang macet panjang baiknya N. Oh, Baiknya tetap N. Karena kan kalau misalnya D itu sebenarnya transmisi dia tetap kerja. Cuma ketahan rem. Karena ketahan rem si torque converternya itu tuh jadi settingan dibikin agak los lah gampangannya. Jadi supaya ya kayak kita ngangkat kopling sebenarnya. Kalau kita di lampu merah kan kalau pakai mobil manual juga kita kan kalau lampu merah cuma bentar ya kita nginjek kopling nggak masalah. Tapi kalau terlalu lama kan bahaya juga. Ya prinsipnya sebenarnya sama kayak gitu. Tapi kalau P enggak lah. Kalau P ya nggak, itu benar-benar pas. Untuk parkir aja kalau P. Nah ini kan juga sebenarnya ya kalau Matic itu di P aja bahkan mungkin di garasi yang agak turun tuh sebenarnya udah ngunci. Tanpa perlu pakai handbrake atau e-brake. Nah sebenarnya itu aman aja nggak sih? Atau tetap perlu dengan di handbrake juga? Nah tetap perlu. Oh tetap perlu karena gini P itu dia ngunci dari segi transmisinya. Jadi karena gampangannya gini, transmisi dikunci, jadi mobil nggak bisa gerak. Oke. Karena kan, karena kan kalau misalnya ban bergerak kan dia muter gardan lah, muter diferensial, itu bagaimanapun juga dia akan tetap muter transmisi. Nah kalau transmisinya dikunci kan dia nggak ikut muter. Tapi kalau misalnya kita cuma ngandalin P aja, apalagi di tempat di jalan yang menanjak ya, jalan yang menanjak, itu tuh bahaya karena bebannya itu jadi di transmisi bukan di rem. Oh, malah ngerusak ya kalau terlalu lama juga. Iya, kalau terlalu sering bisa bahaya. Oh, oke. Nah, ini kita bahas lagi tentang soal handbrake juga masih nih. Parkir dengan handbrake untuk mobil yang bisa bilang parkirnya terlalu lama itu juga aman apa enggak? Kayak misalnya ditinggal yang sampai berminggu-minggu nggak dipakai tapi kan dalam kondisi handbrake. Nah itu sebenarnya nanti ada efeknya nggak sih, kayak mungkin remnya akhirnya nempel dan nggak mau copot, nggak mau pas di turunin. Itu nggak mau nempel ya. Nah itu tuh sebenarnya tergantung balik kendaraan sih mas. Di beberapa kendaraan yang tromol itu ada kejadian seperti itu. Karimun juga kayak gitu sih. Sempat kejadian kayak gitu ya. Nah, jadi kalau memang mau ditinggal dalam waktu lama, sarannya sih sebenarnya parkir di tempat yang rata. Supaya kita tuh nggak perlu nge-handbrake. Oh iya. Kalaupun perlu nge-handbrake, handbrake-nya nggak usah maksimal. Iya, nggak usah yang tinggi-tinggi. Nggak usah yang terlalu kencang. Terus nanti tinggal bannya kita kasih ganjelan, biar mobilnya nggak kemana-mana. Itu biasanya terjadi di yang tromol, kalau disc brake tuh malah enggak ya? Jarang terjadi sih sebenarnya. Cuma tetap mungkin 1-2 kasus ada ya. Oh iya, ada sih. Soalnya kan mobil yang disc brake itu sistem rem tangannya atau e-brake itu kan ada macam-macam mas. Oh, kayak gimana? Ada yang dia cakram. Terus ini rem kalipernya nih hidrolik kan biasanya. Iya, hidrolik. Nah terus rem handbrake-nya itu tuh dari dalam tetap kayak tromol. Oh iya. Itu ada yang kayak gitu, ada juga yang remnya itu dia ada kaliper terpisah. Ada kaliper rem terpisah yang dia khusus untuk rem tangan. Jadi macam-macam sistemnya. Kalau yang misalkan paling sekarang nih ya, itu berarti yang terpisah yang ada piringan disc brake. Nah, kalau setahu saya tuh dia satu disc brake. Yang paling umum tuh yang remnya dari dalam. Oh, biasanya kalau yang tadi yang sebelumnya jelasin tuh yang mobil-mobil lama ya. Mobil-mobil lama. Oke. Kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Ini ada lagi. Nah, kalau misalkan ini nih, open filter untuk mobil-mobil pada umumnya kan sekarang banyak banget yang lagi modif juga ke sektor performa. Nah, apakah selalu dengan open filter tuh mobil jadi lebih kenceng atau perlu ada yang di setting lagi, atau emang ya gimana ya, penjelasan dari teknisnya gimana sih? Nah, open filter gitu. Definisi open filternya apa dulu nih mas? Ada orang bilang open filter itu dia ngelepas filter. Ada yang bilang open filter tuh ganti pakai filter yang model corong, yang terbuka. Yang filternya itu nggak ditutup box filter. Nah, ini yang nggak yang terbuka, yang nggak ditutup box filter ya. Oke. Tapi tetap pakai filter, cuma yang performance gitu kan. Oke, jadi kalau dengan kasus itu, kalau kita ganti filter yang performance, kan otomatis sebenarnya kenapa sih filter itu dibilang performance kan karena dia mampu memberikan flow udara yang lebih banyak. Jadi dia nggak menjadi hambatan yang terlalu besar gitu kan. Nah, kalau kita hanya ganti itu tanpa ganti komponen yang lain, nah itu bisa jadi masalah. Oh iya. Karena bagaimanapun juga
mesin itu kan punya batasan, dia bisa nambahin ngurangin bahan bakar seberapa banyak. Iya. Kalau kita kasih filter yang high performance, otomatis kan udara lebih banyak masuk. Nah ternyata misalnya itu di luar batas kemampuan mesin kita untuk nambahin bahan bakar. Iya. Yang terjadi malah ngelin, malah bahan bakar campurannya terlalu sedikit, terlalu kering. Yang efeknya nantinya jadinya gimana? Nah banyak itu mas efeknya, bisa mesinnya panas, bisa backfire, bisa beberapa kasus ya bisa mengakibatkan ngelitik juga. Nah itu tuh kalau misalnya emang kondisinya parah, nah bisa mengakibatkan macam-macam. Dan itu nggak cuma terjadi di open filter doang, kadang-kadang kita ganti knalpot yang mungkin kita nggak tahu knalpotnya kita beli tidak sesuai dengan spek mesin, terus ternyata knalpotnya terlalu loss gitu kan ibaratnya, terlalu banyak udara yang keluar, itu kan bantu udara masuk juga tuh. Ya itu juga efeknya sama, ngelin juga. Nah ini kan misalkan anggap aja ya kayak misalkan filter itu untuk suplai udara dan knalpot itu sebagai sistem pembuangan. Berarti sebenarnya kalau untuk maksimalnya ya tempat buat masuk udara dan keluarnya itu ya emang kalau mau di-upgrade harus sekalian ya, dua itu ya. Ya supaya lebih optimal gitu. Cuma sebenarnya gini mas, misalnya kan ada beberapa brand filter yang high performance, tapi yang dia bikin itu untuk replacement dari filter standar. Jadi tetap pakai box filter standar. Nah kalau yang model gitu, biasanya dia memang arahnya itu untuk pemakaian sehari-hari, bukan untuk yang arahnya performance. Jadi kalau cuma ganti itu sih nggak ada masalah. Nah tapi kalau misalnya kita yang aslinya mobil ada box filternya copot, diganti filter yang model corong misalnya, atau ada juga yang model kayak jamur tuh. Nah itu kan emang itu arahnya performance banget. Dia emang arahnya betul-betul untuk memaksimalkan aliran udara. Nah itu sih kalau udah kayak gitu kasusnya, otomatis kita pasti akan naikin jumlah bahan bakar yang masuk. Misalnya remap atau ganti ECU, piggyback segala macem. Nah kalau udah kayak gitu kasusnya sih sebaiknya tetap ganti knalpot. Ya knalpot juga jangan sampai yang asal-asalan, bisa ada yang perhitungannya juga kayak gitu. Nah ini sekalian nih ngumpung lagi bahas knalpot. Nah beberapa kan juga dari kemarin kayak gue sering dengar akhirnya ada orang yang udah copot reson, padahal sebenarnya kan reson juga yang ngebantu juga biar mobil mungkin nggak ngempos lah. Kalau buat harian gitu kan biasanya nggak boleh langsung free flow ya. Free flow. Nah itu tuh sebenarnya gimana sih? Apakah emang cuma beberapa mobil yang tetap membutuhkan resonator dan sisanya ada yang dilepas pun juga tetap enak-enak aja, atau emang harus sudah di-upgrade mesinnya juga gitu? Nah sebenarnya tergantung sih mas, balik lagi. Cuma pada dasarnya gini, kalau mesin masih standar, kita tuh modifikasi tuh tujuannya adalah untuk mengoptimalkan apa yang bisa diperoleh oleh mesin kan. Nah kalau misalnya kayak gitu berarti mindset berpikir kita tuh modifikasinya jangan terlalu jauh dari kondisi standar. Nah misalnya kita mobil standar itu dia ada resonator, ada muffler, ada katalis. Ya mungkin kita bisa tuh, copot katalis misalnya, supaya supaya udara alirannya lebih bagus gitu kan. Nah tapi reson yang aslinya ada di mobil, kalau misalnya kita mau ganti ya jangan 100% dihilangin. Tetap harus misalnya pakai reson tapi yang misalnya lebih free flow atau gimana gitu kan. Jadi ya modifikasi tetap harus sesuai kemampuan mesin lah. Nah ada juga kasus gini mas, kita kan dengar misalnya mobil matic tuh harus dikasih reson yang khusus matic. Nah tapi ada beberapa kasus ada orang tuh modifikasi mobil matic, tapi mesinnya udah spek gila-gilaan, cuma transmisi tetap matic. Nah kalau udah kayak gitu kita harus lihat lagi dia target horsepower berapa, target CFM atau laju udaranya tuh berapa. Nah dari situ kita bisa tentuin ini mau pakai reson atau enggak. Kalau misalnya pakai reson, dia dikasih reson manual atau reson matic. Nah yang kayak gitu tetap harus dipertimbangkan. Ya banyak perhitungannya lah. Banyak perhitungan. Nggak bisa asal kayak gitu. Konsultasi sama bengkel. Nah kira-kira kalau misalkan mau konsul langsung nih kalau misalkan ke lu, kan lu juga udah berapa orang kalau yang nonton video subscribe channel gue juga pasti paham, lu udah bener-bener paham. Misalkan mau konsultasi gitu langsung ke lu bisa juga ya? Nggak apa-apa. Kita bagi ilmu aja. Kan kalau misalnya gua nggak paham, bisa tanya ke mentor yang lebih paham. Jadi bisa jadi perantara juga. Apalagi kalau soal knalpot, ini juga dia edukasi dan juga penjual WRD. Jadi
kalian bisa langsung aja konsul sama AM nih. Nah ini kita lanjut lagi ke penghemat BBM. Penghemat BBM ini kan banyak beredar dan cara penempatannya atau ini juga beda-beda. Ada yang sempet gue dapet dia dicolokin ke lighter. Nah itu ada yang di aki untuk ngestabilin aki yang nanti efeknya dampaknya jadi irit juga. Ada yang di ya banyak dah. Ada yang diinin ke karbu langsung atau ke apa. Nah sebenarnya penghemat BBM yang benar itu yang kayak gimana sih? Karena ini luas banget ya, beragam banget gitu loh. Jadi intinya sebenarnya gini, ini kalau penghemat BBM ini kan sebenarnya plus minus ya. Jadi gini, intinya penghematan bahan bakar itu adalah naikin efisiensi pembakaran. Nah, naikin efisiensi pembakaran atau ngurangin rugi-rugi daya yang ada di mesin. Nah, kita breakdown nih pelan-pelan. Pertama, yang dari rugi-rugi daya dulu ya. Nah, ngurangin rugi-rugi daya. Jadi rugi-ruginya di mesin tuh ada apa sih? Itu ada gesekan, ada panas, ada beban kelistrikan, misalnya alternator dan lain sebagainya. Nah, penghemat BBM yang katanya dicolok ke aki, dicolok ke lighter segala macam, itu kan berarti ngurangin dari segi beban elektrikalnya atau beban kelistrikan kan. Jadi dia maksudnya adalah komponen kelistrikan ini harusnya diperbaiki, dibikin lebih, ya bahasa gampangnya adalah dibikin arusnya tuh lebih stabil. Oh, kalau secara grafik kan misalkan tanpa kayak penstabil kayak gitu mungkin ya kalau kayak buat ngecas HP aja nggak aman kayak naik turun gitu. Naik turun gitu, itu distabilkan. Nah, itu secara teori masuk akal. Tapi pada prakteknya nggak selalu bisa kayak gitu. Karena bagaimanapun juga sebetulnya aki itu juga berfungsi sebagai penstabil daya. Jadi kan sebetulnya yang banyak katanya dicolok itu kan sebenarnya isinya tuh kapasitor. Nah, kapasitor itu kan untuk nyimpen daya sementara kan. Dia untuk nyimpen daya sementara dan dia untuk pada saat daya itu dibutuhkan dia bisa secara tiba-tiba ngeluarin gitu kan sesuai waktunya. Jadi ngurangin delay-nya itulah. Mungkin nanti teman-teman anak elektro bisa lebih menjelaskan kan. Nah, secara konsep kan gampangannya kayak gitu. Karena konsepnya seperti itu, sebetulnya kan aki juga berfungsi untuk itu. Nah, makanya kenapa ada aki yang mahal dan ada aki yang murah gitu loh. Oke. Jadi sebetulnya apakah harus beli alat penghemat yang dari segi itu? Nggak harus juga kalau misalnya kita ketemu sama aki yang barang bagus gitu loh. Oke, berarti aki itu yang mahal dan yang murah bukan cuma beda di daya tahannya aja, tapi di kualitas untuk kayak dia lebih bisa stabil atau enggaknya pun juga berbeda ya. Ya, itu. Dan komponen yang nyimpen listrik di aki kan bahannya beda-beda. Ada yang aki basah, yang dia pakai elektrolit, ada yang aki kering, ada yang dia aki litium. Nah, itu beda-beda tuh karakteristiknya. Oke, jadi gini nih, misalkan orang mau tetap beli nih penghemat BBM dan emang nggak salah. Nah, kira-kira untuk memilih yang bener-bener nih alat berfungsi banget itu tolak ukurnya kayak gimana? Karena harga penghemat BBM itu bisa dilihat kalau yang bener-bener ya itu dari 1 jutaan sampai bisa jadi 4 juta apa 5 juta. Bahkan ada yang 9 jutaan loh mas. Bahkan ada yang 9 juta. Ada yang 9 juta. Nah, dari harganya aja kan udah lumayan banget nih kalau misalkan ngemat BBM-nya misalnya cuma berapa persen atau apa. Nah, kira-kira tolak ukurnya gimana sih cara milih yang benar gitu? Kita nggak sebut merek kayak pokoknya. Nah, gini mas masalahnya. Sebenarnya dari yang udah penghemat bahan bakar tuh nggak ada yang betul-betul beneran bikin hemat. Kadang-kadang itu jatuhnya adalah sugesti. Karena kita merasa kita habis pasang, tanpa sadar kita tuh bawa mobil jadi lebih pelan, lebih nyantai. Akhirnya jadi hemat. Dari pengalamanku sendiri, yang betulan dia membuat hemat itu adalah antara dia mempengaruhi bahan bakar atau dia memang memodifikasi mesin. Misalnya gini, mempengaruhi bahan bakar contohnya ya. Dulu kan sempat ada tuh yang ada alat penghemat bahan bakar yang dia 3 huruf,
mereknya 3 huruf gitu kan. Katanya dari Jerman. Dia dimasukin di satu, dia ada yang dicelupin ke tangki sama ada yang ditaruh di jalur bahan bakar. Nah, aku juga awalnya penasaran itu sebenarnya alat apa sih gitu kan. Nah, setelah tak cari tahu, ini kemungkinan aku dapat info salah satu risetnya universitas di Inggris. Jadi alat itu tuh sebetulnya udah di-ban di Eropa. Alat jenis itu udah di-ban di Eropa. Karena sebetulnya dia itu dia mengandung timbal. Jadi dia sebetulnya tuh nambahin kandungan timbal aja di bahan bakar. Kalau nambahin timbal kan seakan-akan oktannya naik. Kalau oktan naik kan pembakarannya dia lebih tidak kalau misalnya oktan naik berarti kan dia lebih sulit terbakar. Karena lebih sulit terbakar, mesin ngebacanya itu mobil ini nge-reach. Karena mobil nge-reach atau bahan bakar terlalu banyak, akhirnya dikurangin. Makanya jadi dia irit. Dan dia tidak menjadi istilahnya tidak ngelitik mesinnya karena dikurangin bahan bakar, soalnya oktannya lebih tinggi. Jadi setelah bensin dikurangin, terus dia serasa seperti oktan tinggi, bensin dikurangin, ya pembakaran jadi lebih sempurna. Jadi misalnya bensin tadinya 100%, karena berasanya jadi nge-reach dikurangin jadi 80%, tapi 80% terbakar semua. Makanya jadi irit gitu kan. Berarti di Bennett itu karena itu jadi nggak lulus uji emisi. Iya, karena mengandung timbal. Jadi informasi aja, timbal itu kenapa dilarang di seluruh dunia? Itu karena gas buang yang dihasilkan dari timbal itu punya resiko yang jauh lebih tinggi untuk membuat orang kena kanker. Iya. Nah, dampaknya tuh lebih buruk. Biasa. Berarti di tangki-tangki bensin itu kan biasanya banyak menggunakan BBM bensin non timbal. Iya, ada tulisannya unleaded fuel gitu kan ya. Itu bukan karena memang mobilnya yang nggak cocok berarti, tapi emang karena untuk lingkungan hidup yang lebih baik. Iya. Berarti bukan karena emang mobilnya nggak bisa, tapi kalau menurut lu ya sebenarnya recommended nggak untuk pasang yang itu tuh? Menurut gue nggak recommended sih. Tapi aku nggak tahu ya yang itu tuh betulan timbal atau enggak. Cuma ada alat serupa di Eropa yang itu tuh sebetulnya timbal gitu loh. Jadi aku nggak bisa menyimpulkan itu timbal atau enggak. Tapi kalau dari perbandingan yang kita lakukan kemungkinan itu timbal. Gitu loh. Nah, kalau memang itu ternyata adalah timbal ya sebaiknya jangan. Buruk buat kesehatan. Apalagi kalau misalnya kita punya anak kecil, kadang-kadang kita suka manasin mobil di garasi. Itu kan udaranya ngumpul. Udara ngumpul, bahaya lah. Nggak baik. Oke, yang terakhir nih, kan. Sorry mas, tak potong nih. Nah, dari yang pengalaman gue itu kan tadi satu dari ngerubah bahan bakar. Yang berikutnya ada modifikasi mesin. Belum kita jelasin. Modifikasi mesin. Jadi gini. Prinsipnya gitu kan. Mesin itu kalau nambah power, berarti dia tuh efisiensinya naik. Nah, kalau efisiensinya naik, berarti harusnya untuk cara kerja yang sama atau untuk beban kerja yang sama, dia pakai bahan bakar lebih sedikit. Makanya dia jadi irit kan. Nah, kalau misalnya teman-teman modifikasi mesin, misalnya porting polish mesin, ganti cam atau ganti knalpot, tapi ke brand-brand yang memang udah terpercaya. Dan udah ada data risetnya biasanya yang udah kalau mobilnya teman-teman pakai dengan cara yang sama, itu jatuhnya lebih irit. Karena aku membuktikan sendiri. Ini ini cuma porting polish di motor. Yang tadinya motor itu bensinnya 1:35, jadi 1:41. Ya lumayan juga ya nambahnya. Cuma memang nggak semua bengkel bisa sampai kayak gitu kan. Tergantung tekniknya, tergantung caranya gitu-gitulah. Berarti nggak selamanya kayak untuk upgrade mesin tuh bakal menjadikan mobil itu lebih boros. Ya, nggak selamanya. Bisa jadi lebih bertenaga dan irit. Lebih bertenaga dan kalau dipakai dengan cara yang sama jadinya lebih irit. Cuma kan kebanyakan ya kayak knalpot aja ya. Itu kan juga beberapa brand ya kayak WRD, Ironcraft itu juga jadi lebih irit. Irit. Cuma siapa yang nggak kegoda kalau udah pakai knalpot racing buat ngegas. Akhirnya ujung-ujungnya boros juga. Kalau bawanya sama kayak pas pakai knalpot standar jadinya lebih irit. Dan kemarin itu juga udah dibuktiin ya. Pas ke Jakarta biasanya kalau pakai Eterano kayak knalpot standar mungkin
pas di mana tuh udah habisnya setengah. Biasanya sampai kalau dari Jogja sampai Brebes itu habis setengah tangki. Nah ini sekarang setengah tangki plus 1 bar. Nah, ya lumayan sih sebenarnya. Lumayan ngemat banget. Nah lanjut nih ke pertanyaan terakhir. Kan kemarin juga sempet banyak yang lagi viral tuh, udah lama banget sih sebenarnya, kayak kabel-kabel yang mungkin disambungin buat sambungan koil atau apa gitu lah. Kalian juga pasti tahu lah, lebih banyak yang make sih di anak motor ya, di motor. Nah itu sebenarnya efek beneran gak sih? Atau cuma sekedar feeling aja? Karena kayaknya ada hasil dyno testnya juga. Nah sebenarnya gini mas, prinsipnya semakin banyak kabel atau semakin luas penampang atau ukuran kabel lah, semakin gede ukuran kabel itu kan listrik ngalir semakin gampang. Ya kan, hambatannya semakin berkurang. Nah, dengan kita nambah kabel, berarti kan sebetulnya sama aja kayak kita gedein ukuran kabel kan. Jadi jalur listrik untuk ngalir ke coil itu lebih banyak. Nah, karena lebih banyak, otomatis arus yang bisa lewat lebih tinggi, lebih mudah. Jadi alhasil adalah nanti busi apinya lebih besar. Oh, oke. Nah, apakah itu bisa nambah power atau enggak? Itu tergantung sama mesin teman-teman. Sama mesinnya tergantung. Karena gini, kita gedein api yang ada di busi. Kalau mesinnya nggak butuh ya nggak akan berefek apa-apa. Jadi sia-sia doang pembakarannya. Jadi sia-sia. Malah jangan-jangan jadi panas mesinnya. Sama kayak misalnya kita naikin oktan bahan bakar, padahal mesinnya tuh nggak butuh oktan tinggi. Ya ujungnya sia-sia sebetulnya, karena nggak kepake. Itu sama aja kayak misalkan kompresi mobil berarti ya, kayak misalnya mobil-mobil lama, mungkin kan bagi beberapa orang kayak sekarang bagusnya ya pakainya Pertamax atau Pertamax Turbo gitu loh. Nah, sedangkan beberapa mobil lama tuh bahkan Pertalite aja juga udah cukup gitu ya. Iya, bahkan beberapa mobil dikasih Pertalite pun sebetulnya udah ketinggian oktannya. Jadi nggak selamanya harus pakai Pertamax gitu ya, kalian lihat-lihat mobilnya juga. Disesuaikan gitu, dengan spek aja gitu. Oke. Berarti tadi balik lagi untuk yang kabel itu sebenarnya bagus apa enggak? Tergantung. Nah, tergantung. Karena sebetulnya kan hasil dyno kenaikannya pun nggak signifikan. Nah, ya maksudnya misalnya naiknya 1 HP, 1 HP 1,5 gitu. Nah sebetulnya ini kalau teman-teman, ini buat pemahaman aja ya. Kalau kita lagi di atas dyno, kondisi ban kita panas sama dingin, kondisi ban kita kempes sama enggak, itu tuh mempengaruhi pembacaan. Jadi kalau ada satu barang yang dia misalnya ngeklaim bahwa kenaikannya 1-2 HP. Tapi itu tuh jangan langsung percaya. Karena apa? Karena bisa jadi 1-2 HP itu dipengaruhi faktor-faktor di luar itu, nggak cuma dari mesin. Tapi kalau misalnya dia kenaikannya udah 10, 15 horsepower, 20 horsepower misalnya untuk mobil ya. Nah, itu sih efek dari ban atau efek dari komponen-komponen yang lain tuh itu mungkin sekitar berapa HP-nya? Iya, itu bisa dihilangkan lah. Misalnya paling cuma 2, 3, mungkin 5 HP lah paling gede gitu kan. Jadi apakah kabel itu bisa baik? Bisa. Tapi apakah hasil dynonya itu 100% bisa membuat kita percaya? Harus lebih hati-hati. Oke. Berarti ini juga sekaligus kayak untuk biar kita lebih aware dengan produk-produk yang menampilkan hasil dynonya dengan perubahan 1-2 itu, karena bisa jadi ya faktor-faktor di luar itu ya. Jadi. Terus misalnya gini juga, misalnya kita beli misalnya Noken nih. Dia misalnya naiknya katakanlah naik 5 horsepower. Nah, tapi naik 5 horsepower itu kita mesti lihat. Kadang-kadang dia naiknya cuma di ujung. Tapi di grafik bawahnya tuh malah lebih turun tenaganya. Jadi sebenarnya ya kita mesti lihat lagi apakah kenaikan segitu itu betul-betul murni naik segitu atau enggak. Karena kita kalau misalnya modifikasi mesin atau ngejar power itu enggak semata-mata peak powernya. Tapi kita ngelihat luas area di bawah grafik dynonya itu, grafik powernya. Jadi misalnya ada grafik kayak gini. Nah, luas area di bawahnya ini, area di bawah grafiknya itu tuh istilahnya usable power yang bisa kita pakai. Nah, semakin besar usable power, performa mobil akan semakin bagus.
nggak semata-mata ngincer di atas. Oh iya. Karena kan nggak semua orang paham dengan grafik hasil dyno tuh. Siapa ya, gue sendiri pun juga bahkan belum paham gitu. Kayak cuma antara garis warna apa dengan warna apa beda nih. Oh berarti yang ini efeknya lebih kencang, nggak bisa jadi kan kayak gitu. Cuma ternyata emang mesti diperhatiin dari awal ya, nggak bisa akhirnya doang. Oke deh kalau kayak gitu. Mungkin itu aja untuk video kali ini yang bisa kita jelasin. Sebenarnya masih ada beberapa pertanyaan lagi tapi mungkin next video gitu karena udah terlalu lama. So thank you banget udah mau diajakin bikin video, dan thank you juga buat Showcar Garage Jogja yang udah nyediain tempat. Ini tempat recommended banget buat kalian yang mau detailing, coating, bisa langsung kesini aja, dan juga cuciannya bersih banget. Nah, cuciannya juga premium wash, bersih banget untuk motor, mobil. Pokoknya recommended buat kesini. So itu aja guys, tetap jaga kesehatan dan patuhi protokol kesehatan. Sampai ketemu di video baru berikutnya. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe. Bye bye.